أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل Sadaqallahul azim. Setelah mereka, kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan Musa berkata, wahai Fir'aun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 103 sampai 105. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minadh dhalimin wa na'udzu bika minal fasikin wa na'udzu bika minal munafikin wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'inillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari BCA Islamic Center Surabaya, mengajak diri kita serta keluarga besar kita, kaum muslimin, kaum muslimat, untuk senantiasa berdakwah melalui Al-Quran ini
Buka surat 22 Al-Haji ayat 32 sampai 78. Marilah kita bersyiar dengan hati yang takwa. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih, Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya, menjadikan diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam ini menjadi keluarga yang beriman takwa, yang solih dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-A'raf ayat 103. Kisah Nabi Musa alaihi salam dalam Al-Quran kebanyakan terdapat dalam surat Makkiyah, baik surat-surat yang panjang maupun yang pendek. Dimulai dari surat Al-A'raf yang merupakan surat Makkiyah pertama menurut susunan surat-surat Al-Quran, di mana terdapat kisah Nabi Musa alaihi salam. Kemudian terdapat pula di surat Toha, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Yunus, Hud, dan Al-Mu'minun. Nama Nabi Musa alaihi salam seringkali disebut dalam Al-Quran, lebih dari 130 kali. Tidak ada seorang pun nabi lainnya ataupun raja-raja yang namanya disebut sebanyak itu dalam Al-Quran. Hal ini disebabkan antara lain karena kisah Nabi Musa alaihi salam sangat mirip dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Selain itu, kedua nabi ini mempunyai umat yang besar jumlahnya, yang memiliki kekuasaan dan kemajuan peradaban yang tinggi. Nabi Musa alaihi salam adalah putra Imran. Ia berkebangsaan Israel, dilahirkan di Mesir. Ketika Bani Israel menetap di negeri Mesir di masa kekuasaan Raja-Raja Fir'aun. Dalam ayat ini Allah menceritakan bahwa setelah mengutus Rasul-Rasulnya yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu, maka dia mengutus Nabi Musa alaihi salam dengan membawa ayat-ayatnya kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya. Fir'aun adalah gelar yang dipakai oleh raja-raja di Mesir pada masa dahulu kala, sebagaimana gelar Kisra bagi raja-raja Persia dan gelar Kaisar bagi raja-raja Romawi. Fir'aun yang memerintah di Mesir pada masa Nabi Musa alaihi salam bernama Mineptah Ramses II. Ia seorang penguasa dinasti ke-19 sekitar tahun 1491 sebelum Masehi. Mumi atau mayat Mineptah masih ada sampai sekarang dan disimpan di Museum Nasional Mesir Kairo. Disebutkan dalam ayat ini bahwa Fir'aun bersama pemuka-pemukanya telah kafir terhadap ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam kepada mereka. Ayat-ayat atau mukjizat yang dibawa Nabi Musa alaihi salam kepada mereka tetap mereka tolak dengan sikap angkuh dan sombong. Fir'aun dan para pemuka kaumnya telah memperbudak rakyatnya, lebih-lebih terhadap Bani Israel yang merupakan orang asing yang tinggal di Mesir ketika itu, di bawah cengkeraman kekuasaan yang zalim dari Fir'aun dan para pemukanya. Andai kata Fir'aun
dan para pemukanya itu beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan agama yang dibawanya, niscaya seluruh penduduk negeri Mesir ketika itu tentulah beriman pula, sebab mereka itu semuanya berada dalam genggaman kekuasaan Fir'aun dan para pembesarnya. Karena keingkaran Fir'aun dan para pembesarnya, maka pada akhir ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beserta umatnya untuk memperhatikan bagaimana akibat orang-orang yang ingkar kepada rasul-rasulnya serta berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu dengan berbuat kedoliman serta memperbudak sesama manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam ayat selanjutnya bagaimana Nabi Musa alaihissalam sebagai salah seorang dari Bani Israel yang tertindas dan akhirnya dapat mengalahkan ahli pesihir Fir'aun serta meyakinkan para ulamanya tentang kebenaran risalah yang dibawanya. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang bernama Israel. Nabi Yakub alaihissalam berasal dari Kanan, Palestina. Dia pindah ke Mesir bersama keluarga dan putra-putranya setelah diajak oleh putranya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam untuk pindah ke negeri Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam pada waktu itu diangkat oleh Raja Mesir menjadi penguasa yang mengurus perbekalan negara. Keturunan Nabi Yakub alaihissalam kemudian berkembang biak di Mesir hingga akhirnya menjadi suatu bangsa yang besar yang disebut Bani Israel. Fir'aun berusaha agar Bani Israel itu tidak terus berkembang biak dengan membunuh setiap anak laki-laki mereka yang lahir dan membiarkan hidup anak-anak perempuannya. Mereka diwajibkan membayar pajak yang sangat tinggi dan dijadikan sebagai pekerja-pekerja paksa dan berbagai bentuk penindasan dan perbudakan yang lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan mereka dari perbudakan Fir'aun dan membawa mereka keluar dari negeri Mesir. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam selanjutnya ialah menimpakan adab kepada Fir'aun dan menyelamatkan kaum Nabi Musa alaihissalam serta tenggelamnya Fir'aun dan para pengikutnya dan bala tentaranya di Laut Merah ketika mereka mengejar Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Kisah ini mengandung pelajaran yang amat berharga bahwa hanya dengan kekuatan material atau kebendaan tidak menjamin kemenangan bagi seseorang atau suatu bangsa. Sebaliknya, umat yang mempunyai keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala niscaya akan memperoleh pertolongan daripadanya, sehingga umat tersebut akan dapat mengalahkan orang-orang yang hanya bersandar kepada kekuatan material saja. Kita lanjutkan ayat 104 sampai 105 di surat Al-A'raf ini. Dalam ayat ini dikisahkan ucapan Nabi Musa alaihissalam yang pertama kali disampaikan kepada Fir'aun setelah Allah mengangkatnya sebagai rasul. Nabi Musa alaihissalam memberitahukan kepada Fir'aun bahwa dia adalah utusan Allah, Tuhan semesta alam. Pemberitahuan ini berarti bahwa Nabi Musa alaihissalam telah menjalankan tugasnya sebagai Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta dan penguasa seluruh alam. Karena itu
hendaknya Fir'aun menerima keterangan Nabi Musa alaihissalam tersebut dan tidak akan menghalang-halangi tugasnya sebagai Rasul Allah. Selanjutnya, Nabi Musa alaihissalam menambahkan keterangannya bahwa dia mengatakan yang hak mengenai Allah. Artinya, apa yang dikatakannya bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam dan bahwa dia telah mengutusnya sebagai Rasul Allah adalah hal yang sebenarnya. Ia tidak mengatakan sesuatu yang tidak benar karena mustahil Allah mengutus orang yang suka berdusta. Kemudian ditegaskan lagi bahwa Nabi Musa alaihi salam membawa bukti-bukti yang dikaruniakan Allah kepadanya untuk membuktikan kebenarannya dalam dakwahnya. Dalam ucapan itu, Nabi Musa alaihi salam memakai ungkapan, sesungguhnya aku datang kepadamu membawa bukti dari Tuhanmu. Ini adalah untuk menunjukkan bahwa Fir'aun bukanlah Tuhan, melainkan hanya sekedar hamba Tuhan. Sedang Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangan ini sangat penting. Artinya karena Fir'aun yang angkuh itu telah mengaku sebagai Tuhan dan menyuruh rakyatnya menyembah kepadanya, maka penegasan Nabi Musa alaihissalam ini telah menyangkal kebohongan dan kesombongan Fir'aun yang telah memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Selain itu, ungkapan Nabi Musa alaihissalam juga mengandung arti bahwa bukti-bukti yang dibawanya adalah karunia Allah, bukan dari dirinya sendiri. Pada akhir ayat ini disebutkan bahwa setelah mengemukakan keterangan-keterangan tersebut di atas dan setelah melalui perjuangan yang melelahkan, Nabi Musa alaihissalam menuntut kepada Fir'aun agar ia membebaskan Bani Israel dari cengkraman kekuasaan dan perbudakannya dan membiarkan mereka pergi bersama Nabi Musa alaihissalam meninggalkan negeri Mesir, kembali ke tanah air mereka di Palestina agar mereka bebas dan merdeka untuk menyembah Tuhan mereka dan melaksanakan ajarannya. Tuntutan Nabi Musa alaihissalam tersebut mengandung arti bahwa perbudakan oleh manusia terhadap sesama manusia harus dilenyapkan dan seorang penguasa hendaklah memberikan kebebasan kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya untuk memeluk agama serta melakukan ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Oleh sebab itu, kalau Fir'aun tidak mau beriman kepada Allah, janganlah ia menghalang-halangi orang lain untuk beriman dan beribadah menurut keyakinan mereka. Adalah menarik untuk diperhatikan bahwa ucapan pertama kali dari Nabi Musa alaihissalam dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai seorang rasul adalah berbeda dengan ucapan nabi dan rasul-rasul sebelumnya ketika mereka mulai berdakwah. Misalnya, ucapan pertama dari Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya adalah sebagai berikut: Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu alaikum adaba yaumin azim. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa adab hari yang dahsyat atau kiamat. Surat Al-A'raf ayat 59. B. Ucapan Nabi Hud kepada kaum Ad adalah wa ila adin akhahum hudan
Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Surat Al-A'raf ayat 65. Dan ucapan Nabi Soleh alaihi salam kepada kaumnya, yaitu kaum Samud, wa ila Thamuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkan ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Surat Al-A'raf ayat 73. C. Ucapan Nabi Shu'aib alaihissalam kepada kaumnya penduduk Madian. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dan kepada penduduk Madian kami utus Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu merugikan sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Al-A'raf 85. Sedang ucapan pertama dari Nabi Musa alaihi salam yang ditujukan kepada Fir'aun adalah wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun mir rabbil alamin. Dan Musa berkata, wahai Fir'aun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Al-A'raf ayat 104. Bila kita bandingkan antara ayat-ayat tersebut, nampak perbedaan di antaranya, yaitu bahwa ucapan pertama dari Rasul sebelum Nabi Musa alaihi salam yang ditujukan kepada kaum mereka masing-masing adalah berisi seruan kepada agama tauhid, yaitu menyembah Allah semata dengan alasan bahwa tidak ada Tuhan bagi manusia selain Allah. Sedangkan ucapan pertama dari Nabi Musa alaihi salam yang ditujukan kepada Fir'aun adalah berisi pemberitahuan kepadanya bahwa Musa alaihi salam adalah utusan Allah. Dengan demikian, dalam ucapan itu tidak ada seruan yang nyata kepada Fir'aun agar menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini dapat diambil kesimpulan atau pengertian sebagai berikut. A. Objek sasaran yang utama dari dakwah Nabi Musa alaihi salam bukan hanya Fir'aun, tetapi termasuk kaumnya sendiri, yaitu Bani Israel. Nabi Musa alaihi salam
bertugas untuk melepaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun dan membimbing kaumnya kepada agama yang benar. B. Nabi Musa mengenal watak dan kelakuan Fir'aun. Fir'aun tidak saja ingkar kepada Allah, bahkan juga ia menganggap dirinya sebagai Tuhan dan menyuruh orang lain untuk menyembahnya. Oleh sebab itu, Fir'aun hanya diberi peringatan bahwa Tuhan yang sebenarnya bukanlah dia, melainkan Allah pencipta alam semesta. Karena tidak ada faedahnya untuk mengajak Fir'aun menyembah Allah, ajakan itu pasti tidak akan dihiraukan dan tidak akan diindahkannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.